Leonarda Cianciulli, lahir pada tanggal 18 April tahun 1894 di Montella Avellino, Italia. Dia adalah seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan. Sang ibu, Emilia Dinolfi, dipaksa untuk menikahi pemerkosanya yaitu Mariano Cianciulli, setelah berita kehamilannya tersebar. Leonarda dibesarkan di keluarga miskin. Pada awal abad ke-20, ia kehilangan ayahnya dan tak lama ibunya menikah lagi. Namun, hal itu tidak membuat kondisi keuangannya meningkat. Leonarda kerap disiksa oleh ibunya, dan membuat dirinya sempat mencoba bunuh diri sebanyak 2 kali. Menentang keinginan sang ibu, Leonarda menikah dengan seorang petugas kantor pencatatan bernama Rafael Pansardi, yang berusia jauh lebih tua darinya. Karena tidak mengikuti kemauan sang ibu untuk menikahi seorang pria kaya, Leonarda merasa bahwa ibunya telah mengutuk pernikahannya. Meski tidak masuk akal, ia merasa hidupnya penuh kesengsaraan dan rasa sakit. Kemudian, pada tahun 1921, Leonarda dan suaminya pindah ke kota Lauria. Sejak awal, mereka telah mengalami masalah keuangan, apalagi penghasilan Pansardi yang tak banyak. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Leonarda juga ikut bekerja. Pada tahun 1927, ia sempat ditangkap karena penipuan dan harus masuk ke penjara. Setelah dibebaskan, Leonarda dan Pansardi memutuskan untuk pindah ke Lacedonia, di Provinsi Avellino, Italia. Mereka berharap dengan berpindah tempat, hidupnya akan menjadi lebih baik. Namun, tampaknya keinginannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Rumah keduanya hancur akibat gempa bumi yang melanda tahun 1930. Tak lama, mereka pindah lagi ke Correggio, sebuah kota di Provinsi Reggio Emilia, Italia. Di Correggio, mereka mulai mengalami peningkatan keuangan. Leonarda mulai membuka sebuah toko sabun. Selama bertahun-tahun, Leonarda telah mengalami 17 kali kehamilan di mana 3 anaknya keguguran, dan 10 anaknya meninggal di usia yang masih kecil. Leonarda sangat mempercayai tahayul seperti ramalan, astrologi dan pembacaan garis tangan. Seorang peramal mengingatkan bahwa ketika dia menikah dan memiliki anak, mereka semua akan mati di usia muda. Hal ini membuat Leonarda sangat protektif kepada 4 anaknya. Leonarda juga sempat bertemu dengan peramal lainnya. Dengan membaca garis tangan, peramal tersebut mengatakan bahwa dirinya melihat penjara di tangan kanan Leonarda dan rumah sakit jiwa di sebelah kiri. Pada tahun 1939, Perang Dunia II terjadi, dan Italia yang dipimpin oleh fasis Benito Mussolini, berusaha memasuki perang di sisi Jerman. Mereka mulai merekrut orang-orang untuk menjadi bagian militer, dan Giuseppe Pansardi, putra tertua Leonarda, telah ditunjuk untuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia. Hal ini membuat Leonarda takut kehilangan Giuseppe karena Giuseppe adalah kesayangannya. Untuk melindunginya, Leonarda memutuskan satu-satunya cara yang dapat melindungi anaknya yaitu dengan pengorbanan manusia. 3 korbannya adalah Faustina Setti, Francisca Soavi, dan Virginia Casiopo. Korban pertama adalah Faustina Setti yang merupakan kliennya sendiri. Ia mendatangi Leonarda untuk meminta bantuannya. Leonarda telah menjadi seorang peramal dan memiliki reputasi yang cukup baik. Faustina Setti adalah wanita setengah baya yang belum menikah dan ia sedang mencari seorang suami. Selama kunjungannya, Leonarda mengatakan kepadanya bahwa ada pasangan yang cocok untuknya di Polandia, tetapi Leonarda menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Setti juga disuruh untuk menulis surat dan kartu pos yang dapat dikirim kepada kerabat dan temannya setelah dirinya sampai di Polandia. Pada hari keberangkatannya, Setti datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Leonarda. Leonarda memberikan minuman anggur yang membuat Setti pingsan. Tak lama, ia langsung membunuhnya dengan kapak, menarik tubuhnya ke dalam lemari, dan memotongnya menjadi 9 bagian. Leonarda juga mengumpulkan darahnya ke sebuah baskom. Setelah ditangkap, Leonarda mengatakan kepada pihak berwenang mengenai sisa-sisa tubuh Setti. Ia mengatakan bahwa dia memasukkan potongan tubuh ke dalam panci, menambahkan 7 kilo kaustik, dan mengaduknya sampai campuran tersebut berubah menjadi bubur yang kental dan gelap. Kemudian, ia menuangkan ke beberapa ember dan membuangnya ke tangki septic tank terdekat.
Darah yang berada di baskom dibiarkannya hingga mengental sebelum dicampurkan dengan tepung, gula, coklat, susu, telur, dan margarin untuk membuat kue. Hasil kuenya ia berikan kepada orang-orang dan sisanya dimakan oleh Giuseppe dan dirinya sendiri. Menurut beberapa sumber, Leonarda menerima uang dari Seti sebagai hasil bayaran untuk layanannya sekitar 30.000 lira. Korban kedua adalah Francisca Soavi, wanita parubaya yang dijanjikan untuk mendapatkan prospek yang lebih baik daripada saat itu. Leonarda memberitahunya bahwa dia telah menemukan pekerjaan di salah satu sekolah khusus anak perempuan di Piacenza yang terletak di Italia Utara. Leonarda juga meminta Soavi untuk menulis surat kepada temannya dan mengatakan untuk tidak memberitahukan kepergiannya kepada siapapun. Soavi kemudian datang menemui Leonarda untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatannya. Sama seperti Seti, Leonarda memberinya minuman anggur yang membuat Soavi pingsan. Setelah itu, ia juga dibunuh dengan kapak. Pembunuhan tersebut dikatakan terjadi pada tanggal 5 September tahun 1940. Virginia Cacioppo menjadi korban terakhir pembunuhan yang dilakukan Leonarda. Cacioppo adalah mantan penyanyi soprano. Leonarda memberitahunya tentang adanya lowongan pekerjaan di Florence sebagai sekretaris untuk seorang impresario. Sama seperti yang dikatakan kepada dua wanita lainnya, Cacioppo diperintahkan untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang kepergiannya. Pada tanggal 30 September tahun 1940, Cacioppo datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Leonarda. Leonarda kemudian membunuh Cacioppo dengan cara yang sama, dan menggunakan daging Cacioppo dan mengubahnya menjadi sabun. Pembunuhan ini terungkap setelah saudara ipar Cacioppo curiga atas hilangnya Cacioppo secara tiba-tiba. Dia kemudian melaporkan kepada pihak berwenang. Setelah mengetahui bahwa Cacioppo terakhir kali terlihat memasuki rumah Leonarda, Leonarda pun kemudian ditangkap. Pada awalnya, ia bersikeras membantah telah membunuh siapapun. Namun, setelah Giuseppe diduga terlibat dalam pembunuhan Cacioppo, ia akhirnya mengakuinya. Pada tahun 1946, pengadilan menyatakan bahwa Leonarda bersalah, karena telah melakukan 3 pembunuhan dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Tidak hanya itu, Leonarda juga diperintahkan untuk menghabiskan 3 tahunnya di rumah sakit jiwa, 24 tahun kemudian yaitu pada tanggal 15 Oktober tahun 1970. Pada usia 76 tahun, Leonarda meninggal di rumah tahanan wanita di Pozzuoli, akibat menderita pitam otak dalam waktu yang lama. Kini, barang-barang yang digunakan Leonarda saat membunuh seperti kapak dan baskom, ditampilkan di Museum Kriminologi di Roma.